Seorang sekretaris desa di Tuban nampaknya sudah punya istri dan 2 anak, namun dirinya berselingkuh dengan istri orang. Ketahuan oleh suami sang wanita hingga akhirnya berujung sekdes tersebut dihabisi suami dari wanita selingkuhannya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Tuban. Seorang lelaki bernama Agus Sutrisno berusia 33 tahun. Dirinya kini bekerja sebagai sekdes di Sidoganti, kota Tuban. Sudah punya istri dan 2 anak. Kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, tak pernah ada masalah menurut sang istri. Tepatnya di tanggal 20 Oktober 2023, dirinya pun akan pergi ke kantor dan saat itu pamit kepada sang istri. Bilang kepada sang istri akan meeting pagi sehingga dirinya cukup terburu-buru saat itu. Pergi dengan motornya di perjalanan, ternyata Agus sendiri diikuti salah satu mobil jenis pick up. Mobil tersebut menunggu Agus dari pagi, hingga saat melihat Agus, mobil tersebut pun mengikuti Agus. Di perjalanan daerah Jalan Hanggan di Tuban, di jam 9 pagi jalanan tersebut pun masih sepi hingga akhirnya Agus pun tak menyadari. Agus pun langsung ditabrak oleh mobil pick up tersebut. Saat itu Agus pun terpental, bahkan motor Agus masih melayang hingga 150 meter. Melihat Agus terjatuh namun masih hidup, pengemudi pickup tersebut pun turun dengan membawa senjata tajam. Agus kaget karena orang tersebut membawa senjata tajam. Agus mencoba lari, namun terus Agus dikejar hingga akhirnya Agus pun tertangkap di daerah perkebunan jagung. Langsung ditikam beberapa kali dengan senjata tajam yang dibawanya. Langsung ditikam beberapa kali oleh senjata tajam yang dibawa pengemudi tersebut, membuat Agus tersungkur dan tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, lelaki tersebut pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa mobil pick up. Sontak saja para warga di sana yang melihat pun kaget, langsung menolong Agus dan nampak terlihat Agus penuh dengan cairan merah. Melihat kondisi Agus yang nampak tak bisa tertolong lagi, para warga pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Tuban. Hingga pihak kepolisian pun datang usai mendapatkan berita ini. Pihak kepolisian membawa jasad Agus ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara di sana pihak kepolisian pun langsung interogasi para warga yang menjadi saksi kejadian. Hasil otopsi mengungkapkan kalau Agus mendapatkan tikaman beberapa kali dan mengeluarkan cairan merah hingga akhirnya dirinya pun berpulang. Pihak kepolisian mengabari keluarga Agus, jasad Agus dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian bekerja keras hingga akhirnya mengamankan pelaku. Pihak kepolisian pun akhirnya bekerja keras mencari pelakunya. Hingga akhirnya 10 jam setelah kejadian, pelaku pun menyerahkan diri ke Polres Tuban. Seorang lelaki bernama Janu berusia 45 tahun menyerahkan diri dan mengaku dirinya pelaku yang menghabisi Agus. Motifnya ternyata karena sakit hati Agus selama ini berselingkuh dengan istrinya. Menurut Janu, dirinya pun menyerahkan diri karena ketakutan dan tak tahu harus kabur kemana. Janu sudah mempunyai istri dan 1 anak, dirinya pun bekerja sebagai sopir. Menurut Janu, dirinya mendapati Agus berselingkuh dengan istrinya bahkan sebanyak 2 kali. Di tahun 2019, istri Janu dengan Agus bertemu saat mengikuti calon pengangkatan sekdes. Namun nampaknya perselingkuhan itu terbongkar karena menjaga nama baik keluarga dari Janu maupun keluarga Agus, hingga akhirnya perselingkuhan ini pun tak dibongkar ke publik dan mereka pun saling memaafkan bahkan berdamai. Istri dari Janu berjanji tak akan lagi berhubungan dengan Agus. Setelah ada kejadian perselingkuhan itu, Janu pun membawa sang istri ke Kalimantan untuk merantau. Ternyata di Kalimantan sendiri istri Janu masih berkomunikasi dengan Agus lewat SMS, hingga akhirnya ketahuan lagi membuat Janu tak bisa berbuat apa-apa. 4 tahun merantau di Kalimantan, akhirnya Janu dengan sang istri pun kembali ke Tuban. Berharap sang istri sudah berubah dan tak akan berselingkuh lagi, namun ternyata belakangan Janu tahu kalau sang istri masih berselingkuh dengan sekdes Agus. Untuk perselingkuhan kali ini nampaknya Janu tak bisa diam diri lagi. Sakit hati dengan perselingkuhan istrinya dan Agus, akhirnya Janu sendiri memilih jalan untuk menghabisi Agus. Menyelidiki keseharian Agus dan mengikuti Agus hingga akhirnya dirinya pun berhasil menabrak Agus dengan mobil pick-up yang disewanya. Saat tahu ternyata Agus masih bernapas, Janu pun tak terima hingga akhirnya menikam Agus beberapa kali sampai Agus tak bernyawa. Sempat kabur dan menyerahkan diri, mengaku menyesal dirinya kini siap diadili. Sementara keluarga Agus membantah kalau Agus berselingkuh dengan istri Janu. Bahkan menurut keluarga Agus, yakin kalau ini permasalahan hanya permasalahan pencalonan sekdes. Sementara dari pihak kepolisian mengakui kalau mereka menemukan bukti perselingkuhan Agus dengan istri Janu. Bahkan beberapa keluarga dan juga teman-teman dari Agus tahu tentang perselingkuhan ini.
Namun tak mengerti kenapa istri dari Agus tetap menyangkal bahkan menutupi permasalahan sang suami yang berselingkuh dengan istri orang. Seakan malu, sang istri pun tetap menjaga nama baik sang suami meski dirinya harus memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian. Setelah diselidiki dan akan menjalani persidangan, ternyata Janu tak sendirian. Saat itu Janu dibantu adik kandungnya sendiri untuk menyelidiki Agus. Tak hanya Janu yang diamankan, bahkan diadili, adik dari Janu pun ikut diamankan. Menjalani beberapa kali persidangan, Janu pun divonis hukuman 20 tahun penjara. Sementara adik kandung Janu yang membantu divonis 10 tahun penjara. Istri dari Janu pun tak bisa dihubungi, seakan malu akan kejadian ini. Kelakuan istri dari Janu yang membuat Janu sendiri diamankan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.